Episode 3. Aku tidak pernah kamu pilih. Suara air dari kamar mandi berhenti. Alea masih duduk di sofa dengan pikiran yang terasa penuh, tapi kosong. Di saat yang sama, pintu kamar mandi terbuka. Saka keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Terlihat jauh lebih segar dibanding Alea yang semalaman tidak tidur. "Alea, kamu gak bikin sarapan?" tanyanya santai. Pertanyaan itu terdengar begitu biasa, begitu normal. Begitu normal, seolah tadi malam tidak terjadi apa-apa, seolah ia tidak menghabiskan malam anniversary mereka di rumah wanita lain. Alea menatap Saka beberapa detik, lalu bangkit tanpa berkata apa-apa. Berjalan ke dapur, ia membuat roti panggang dan telur. Tangannya bergerak otomatis, seperti tubuhnya bekerja, tanpa perlu hatinya ikut. Saka duduk di meja makan, memainkan ponselnya. Alea meletakkan piring di depannya. Saka tersenyum. "Makasih ya, kamu memang paling perhatian, paling mengerti, paling tidak ribet." Kalimat-kalimat yang dulu membuat Alea merasa dihargai, sekarang terasa seperti alasan kenapa ia bisa diperlakukan seenaknya. Saka mulai makan dengan santai. "Aku nanti siang harus ke rumah Selia lagi," ucapnya sambil mengunyah. Gerakan tangan Alea berhenti. "Ada apa lagi?" "Ada apa lagi? Dia masih belum pulih. Dia sendirian. Tadi malam juga dia susah tidur. Aku kasihan kalau ninggalin dia lama-lama." Alea menatap piring di depannya. Ia bahkan belum menyentuh makanannya. "Saka," ucapnya pelan. Saka mendongak. Kamu sadar nggak? Kemarin itu hari apa?" Saka mengernyit berpikir. Alea menunggu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu Saka berkata pelan, "Hari apa?" Hati Alea seperti jatuh. Bukan retak, bukan terluka, tapi jatuh kosong. "Kemarin anniversary kita yang kedua," ucap Alea lirik. "Kita sudah 2 tahun bersama." Saka terdiam, ekspresinya berubah. "Ya ampun, Alea, maaf, aku benar-benar lupa. 2 tahun hubungan, dan iya, lupa." Alea tersenyum kecil, senyum yang sangat tipis. "Gak apa-apa." Dan entah kenapa, kalimat itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak lagi terdengar tulus, tapi terdengar menyerah. Saka bangkit, mendekatinya. "Maaf ya, aku lagi banyak pikiran soal Selia, jadi kepikiran ke situ terus." Alea menatapnya. "Selalu Selia ya Saka." Saka menghela napas, nada suaranya berubah. "Alea, kamu jangan mulai lagi deh. Kamu kan tahu kondisinya gimana. Aku cuma nanya, kamu tuh kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi sensitif banget? Gak kayak biasanya." Alea terdiam. "Sensitif? Iya. Yang 2 tahun menahan semuanya. Dibilang sensitif. Kamu harus bisa ngerti posisi Selia," lanjut Saka. "Dia pernah nyelamatin nyawa aku. Kalau bukan karena dia, mungkin aku udah gak ada sekarang." Alea menunduk. Kalimat itu lagi, hutang budi yang selalu membuat dirinya kalah. "Tapi aku pacar kamu, Saka," ucap Alea pelan, sangat pelan. Saka terdiam. "Aku cuma pengen sekali aja dipilih." Kalimat itu keluar tanpa Alea rencanakan, dan untuk pertama kalinya ruangan itu terasa sangat sunyi. Saka menatapnya, wajahnya berubah. "Tak sabar. Apa sih maksud kamu dipilih? Kamu kan selalu ada. Kamu gak pernah kemana-mana. Kamu aman." Aman. Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aman, bukan dicintai, bukan diperjuangkan, tapi aman. "Justru karena aku selalu ada, kamu jadi gak pernah merasa perlu memilih aku," bisik Alea. Saka menggeleng pelan. "Kamu ini kenapa sih? Kamu selama ini baik-baik aja. Kok sekarang jadi ribet begini?" "Baik-baik saja." Alea hampir tertawa. Ternyata selama ini semua air matanya tidak pernah terlihat. "Aku gak ribet Saka," ucap Alea pelan. "Aku cuma capek." Saka terdiam. "Aku capek selalu ngerti, capek selalu ngalah, capek selalu ditinggal. Setiap kali Selia manggil kamu." Saka mulai terlihat kesal. "Jadi sekarang kamu mau aku ninggalin Selia gitu?" Alea menatapnya, dan di momen itu ia sadar sesuatu yang menyakitkan. Saka tidak pernah melihat masalahnya, karena di kepala Saka yang harus selalu mengerti adalah Alea, bukan dirinya. "Aku gak pernah minta kamu ninggalin dia,"
ucap Alea pelan. Aku cuma pengen kamu sadar. Selama ini kamu gak pernah benar-benar milih aku. Saka terdiam, tapi bukan terdiam karena mengerti, melainkan karena tidak setuju. Dan disitulah Alea sadar, mungkin selama 2 tahun ini ia terlalu berharap. Atau mungkin hanya dia sendirian yang memperjuangkan hubungan ini. Bersambung.